Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang bukan saudara kita seagama dan sebangsa adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Artinya mereka berhak mendapatkan kasih sayang yang sama seperti apa yang kita berikan kepada saudara kita sebagai sesama agama, sesama muslim dan sesama warga Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lisna ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan problematika mengenai aplikasi dari karakteristik Allah sebagai pendidik yang menjadi salah satu materi belajar kita. Salah satu kesulitan atau konflik yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini adalah kita mengetahui bagaimana teori yang kita pelajari mengenai karakteristik Allah sebagai pendidik. Namun kita sebagai calon pendidik pada hari ini minim dan tidak bisa mengaplikasikan apa yang Allah teladankan kepada kita semua sebagai sosok pendidik. Nah, bagaimana caranya kepada kita sebagai calon pendidik di masa mendatang untuk mengaplikasikan konsep karakteristik Allah sebagai pendidik? Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-4. Nah, bagaimana solusi kita supaya dapat menerapkan konsep karakteristik Allah sebagai pendidik supaya dapat kita terapkan dalam proses pendidikan? Yang pertama adalah pelatihan. Sebagai seorang calon pendidik, sebagai seorang calon tenaga kependidikan, kita harus berlatih bagaimana menjadi pengayom, bagaimana menjadi sosok pelindung untuk orang lain. Jika hari ini Allah menyampaikan bahwa zat Allah ini adalah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam, bukan hanya sekedar Tuhan bagi orang muslim maupun Tuhan bagi orang Indonesia ataupun Tuhan bagi mereka yang mau menyembah. Namun Allah adalah Tuhan bagi semua yang ada di muka bumi. Allah ini adalah Tuhan seluruh alam, baik itu yang menyembah, baik itu muslim, baik itu non muslim dan semuanya. Hal ini menjelaskan bahwa Allah tidak menerapkan konsep pilih kasih. Allah mengasihi, Allah mengayomi semua hamba-hambanya yang diciptakan dan dipeliharanya di muka bumi. Kemudian kita sebagai calon pendidik ini harus berlatih sejak dini bagaimana kita mengayomi orang lain, bagaimana kita mengamankan orang lain, kita mengasihi orang lain, supaya ketika nanti kita menjadi tenaga pendidik yang benar-benar kita sudah terbiasa untuk melakukan sebuah konsep perlindungan dan konsep pemberian kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang intens antara satu person dengan person yang lain, satu individu dengan individu yang lain, akan memudahkan kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. Dengan adanya komunikasi yang baik, rasa kasih sayang, adanya keinginan untuk melindungi kepada sesama manusia dapat tumbuh dengan baik dan dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, sosialisasi bahwa kita ini sebagai makhluk sosial tentunya kita sadar bahwa kita tidak bisa tinggal sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa melaksanakan proses kehidupan kita ini sendiri. Sehingga dengan adanya rasa bahwa kita ini membutuhkan orang lain, kita ini tidak bisa melaksanakan apa-apa sendiri, kita akan tahu bagaimana pentingnya hadirnya orang lain di tengah-tengah kita. Dengan adanya pemahaman seperti ini, kita akan mudah mengasihi orang lain karena kita ini membutuhkan mereka. Dengan adanya pemahaman seperti ini, kita akan lebih mudah melindungi mereka karena mereka adalah bagian dari kita. Sebagai sesama manusia, kita ini adalah satu tubuh, satu rangkaian badan yang saling berkesinambungan. Ketika tangan kita merasa sakit, tidak hanya tangan pada dasarnya yang merasakan sakit, tapi seluruh tubuh itu merasakan rasa sakit yang sama. Sehingga ketika orang lain merasakan sakit, kita ini menjadi bagian penting untuk menjadi sesama penyembuh mereka. Itu saja solusi dari permasalahan saya kira, dan closing statement yang ingin saya sampaikan adalah dengan mengamalkan dan mengajarkan apa yang kita tahu dan apa yang kita miliki saat ini, dengan menerapkan kasih sayang serta menjadi pelindung kepada sesama umat manusia, kita akan menjadi hamba yang meneladani Tuhannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.